Oke teman-teman, kita lanjut pada bagian kedua ya. Jadi di video pertama itu kita telah menghitung reaksi-reaksi peletakan di semua sendi gitu, di titik D, titik C, titik A gitu. Nah sekarang kita lanjut ke nomor 2, yaitu menggambar FSFD, BMD, dan NFD. Pertama kita gambar terlebih dahulu bidang gaya dalam untuk SFD-nya. Nah gitu. Nah kita lihat di titik A itu ada gaya apa sih? Di titik A itu ada gaya RAP sebesar 7,5 kN. Jadi kita naik 7,5 Newton. 7,5 Newton itu misalkan kita perkirakan aja deh, ini tuh 5 gitu, ini 10. Jadi kalau 7,5 Newton kurang lebih ada di sini 7,5 gitu. Nah setelah itu dari titik A ke titik B itu konstan, maka akan seperti ini, masih 7,5 Newton. Dan di titik B itu ada penurunan sebesar berapa? Penurunan sebesar yang ke bawah ya. Jadi karena di sini 5 dikali 8 itu sama dengan 40, artinya kalau 3 dikali 8 sama dengan 24. Jadi turun 24. Artinya 7,5 dikurangi 24 berapa? 7,5 dikurangi 24 7,5 misalnya. Gini aja dulu, 24 dikurangi 7,5 misalnya, 24 7,5, 0 10 5 jadi 3 dikurangi 13 dengan 7 6 16,5. Jadi di titik B itu ada di negatif 16,5. Ini 15 di sini, berarti di sini negatif 16,5. Turun ke sini, kurang pas ternyata ya. Turun sedikit ke sini. Nah dari B ke C itu konstan, dari B ke C konstan, maka dari sini ke titik ini konstan. Baru dari C persis itu ada reaksi CP ataupun RCP sebesar 34,5. Artinya 34,5 dikurangi 16,5 berapa? 5 di 0, 14 dikurangi 6, 18. Jadi tersisa 18, positif 18. Wow, jadi kita kurang bawah, gak bakalan cukup ya. Kurang bawah di sini aja deh. Nah, sorry. 18 itu berarti kurang lebih di sini ya. Ini ke bawah. Di sini ada 18, terus dari C ke S konstan. Dari C ke S konstan, baru dari S ke D itu ada gaya merata yang membuat gaya SFD itu miring. Berapa sih? Saat di titik D itu berarti 12 dikurangi 36. Jadi 18 dikurangi 36 di negatif 18 ya. Negatif 18 kurang lebih di sini 15 di sini. Jadi negatif 18. Jadi ada kemiringan karena ada ban merata di sini sampai ke atas. Karena di negatif di RDP itu ada reaksi vertikal ke atas 18, maka pas. Jadi SFD kita sudah benar ya. Di ujung sudah menyatakan di 0. Ini tandanya positif, ini negatif, ini positif, dan ini negatif gitu. Ini SFD kita. Terus kita lanjut ke NFD deh, ke NFD sebelum ke BMD dulu ya, nanti BMD nya. Ke NFD itu, di NFD itu ada karena ini mengalami tekan ya, tekan karena ada gaya gitu ya. Ini reaksi di titik C, ini aksi dari titik B, maka ini mengalami tekan dan negatif. Jadi karena mengalami tekan, maka untuk ini kan
32 ya, 32, dan ini juga negatif 32 gitu. Jadi ya sama-sama negatif, tandanya berarti dari titik B turun 32. Kita misalin karena 32 ini 8, ini 8, ini 16 deh. Misalnya kotak ini 16, ini 16, jadi berhentinya di sini. Turun ke sini dari titik B terus ke titik C. Titik C itu 2 meter ke sini. Ke sini. Ini negatif 32, negatif 32, tandanya negatif karena mengalami gaya tekan batangnya. Nah, itu untuk NFD kita. Ini NFD. Sekarang kita hitung BMD. Untuk menghitung BMD susah sekali teman-teman jika menggunakan cara saat kita menghitung SFD dan NFD, artinya hanya dengan melihat reaksi-reaksinya saja. Untuk BMD sendiri kita tuliskan saja di sini BMD untuk momen di titik A itu berapa. Momen di titik A jika kita melihat meninjau ke arah kiri tidak ada reaksi dan juga jaraknya gak ada, jadi 0. Jadi kita masukkan 0 di titik A, terus momen di titik B. MB sama dengan ada RAP searah jarum jam positif, RAP dikali 2 RAP berapa? 7,5 dikali 2 15 kilonewton meter di MC. sekarang MC itu ada RAP dikali 4 dikurangi PBP dikali berapa? 2 ya. 2 sama dengan 7,5 dikali 4 berapa? 30 dikurangi PBP itu berapa? 24 dikali 2 48 jadi 48 ya. 30 per 48 negatif 18 kilonewton meter itu di MC. Sekarang di titik di sendi ya sudah pasti 0. Terus di MD deh, di MD itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, karena ini ada perpotongan di titik mana ya? Nah, gini, karena di SFD itu ada perpotongan di 0 di beban merata, maka kita perlu menghitung beban maksimum lokal di titik ini, momen maksimum lokal di bentang SD ini gitu. Jadi kita hitung Mmax bentang, ini segmen aja deh, segmen S sampai D. Mmax nya itu sama dengan, misalkan kita dari arah ini aja deh, dari arah kanan ya, X gitu, maka Mmax nya itu adalah, karena RD itu berlawanan arah jarum jam dan kita lihat dari sisi kiri, maka berlawanan arah jam berarti positif. RDP dikali X, terus yang berlawanan arah jarum jam itu beban meratanya dikurang minus Q dikali X ya, dikali X per 2. Jadi sama dengan RDP X min Q per 2X kuadrat Mmax beban maksimum. Karena beban maksimum itu sudah pasti SFD sama dengan 0, dan hubungan SFD dengan beban maksimum adalah SFD itu adalah turunan pertama dari momen gitu, dari ya BMD gitu. Jadi DM max terhadap DX sama dengan RDP minus turun QX akan sama dengan 0. Jadi kita dapat X nya itu adalah RDP dibagi Q. Berapa sih RDP itu? RDP itu kita telah hitung tadi 18, dan Q itu adalah 12. Jadi kita dapat dibagi 6 gitu ya, 3/2 atau 1,5.
Nah, momen maksimum itu adalah 1,5 dari titik D gitu. Dari titik D berarti kalau 1,5 nanti di sebelah sinian. Ya, gitu. Udah sama sih. Oke. Kita masukin ke persamaan yang telah kita buat. Mmax itu sama dengan RDP dikali 3/2 aja deh, dikurangi Q per 2 3/2 kuadrat sama dengan 18 dikali 3/2 dikurangi Q per 2 dikali 3/2 dikali 3/2 agar bisa dikeluarin biar enak. 3/2 18 minus 12/2 dikali 3/2 gitu. Oke. 3/2 18 minus di sini kan 6 ya. 6 di sini 3 gitu. Jadi wait, sorry bentar. Ini kan coret jadi 6 dicoret jadi 6. Aduh, ya dicoret juga jadi 3, jadi 9. Artinya 3/2 dikali 9 itu hasilnya 27. Jadi 13,5 kilonewton meter gitu. Nah, ini M maksimal di titik ataupun di segmen SD. Sekarang kita buat grafik BMD-nya. Dari sini ke sini. Nah, karena di MA itu sama dengan 0, untuk MB itu di 15. MB itu 15 ya. MA 0, ini kurang atas ya. MA 0 terus ada di MB. MB itu di titik 2 meter dari A. MB 15. Ke bawah aja deh. Jadi 15 ini misalkan kita 5. Jadi di sini. MB 15 terus ini ada grafik ke sini. MB 15 terus setelah MB itu ada segmen MC. MC itu di negatif 18 ya. Di MC itu 2 meter juga. Jadi di sebelah sini. 1 2 negatif 18 kurang lebih di sini. Di sini negatif 18, kita naik ke atas. Setelah segmen MC, MS 0, kita MD juga 0. Pasnya turun deh 13,5 di titik 1,5. Jadi di sini ada 13,5, 10 kurang lebih di sini. Dimana kan MS 0 ya. MS 0 kita ambil dulu di MS nya dulu 0 deh. MS sudah pasti 0. Terus ini kita punya yang karena ada beban meratanya maka grafiknya cenderung membentuk kurva. Kita buat, nah, geser ke sini. Ambil di sini, kurang itu ya. Itu aja deh. Nah, ini 0. Nah, maka akan membentuk gini, dimana ini positif, dan ini negatif, dan ini adalah BMD kita. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kita di video kedua ini kita telah membuat gambar bidang SFD, NFD, dan BMD.